Kita memulai pertemuan BKSN kita yang keempat, kita akan buka dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan memulai pertemuan BKSN kita yang keempat. Pertemuan keempat itu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia memahaminya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Berala dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari semangat hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu kami mohon, karuniakanlah si tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita membaca dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Bacaan diambil dari Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, Barang siapa aku kasihi, ia kutekuk dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendalami
bacaan kita yang sudah dibacakan tadi. Yang pertama, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin? Saksi yang setia dan benar. Kita lihat ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Amin. Saya mungkin bisa bertanya kepada kalian, menurut kalian, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin? Saksi yang setia dan benar. Arti gelar Kristus sebagai Amin berarti benarlah, dialah yang dapat dipercaya. Saksi yang setia dan benar, ini menegaskan sebutan yang pertama, Amin tadi ya, bahwa dialah Amin. Dia itu Tuhan, itu maksudnya tidak membohongi dan mempermainkan mereka jemaat di Laodikia. Yang kedua, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Kita lihat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku adalah keadaan yang tidak dapat diterima di mata Tuhan. Orang yang suam-suam kuku tidak bersemangat bagi Tuhan. Biasanya setengah hati, yaitu tanpa semangat, mati suri. Itulah yang dialami oleh jemaat di Laodikia. Yang ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita ulangi pertanyaan ini. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Kok menurut kalian apa? Kenapa jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku?
kemakmuran, kesejahteraan, dan kemapanan hidup membuat rohani jemaat Laodikia itu merosot. Jemaat lebih mengutamakan hal yang jasmani daripada rohani. Yang keempat, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Kita lihat ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Dari bacaan tadi kita lihat Tuhan menegur dan menghajar supaya mereka itu sadar dan berbalik. Tuhan ingin mereka bersedia rela hati dan bertobat. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan tadi dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jemaat di Laodikia adalah orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Karena alasan itu, mereka lalu cenderung malas untuk mengembangkan hidup rohani dan keimanan mereka kepada Tuhan. Hidup rohani mereka terlihat setengah-setengah atau suam-suam kuku. Aneka doa, peribadatan, dan perwujudan iman mereka lakukan seadanya. Karena merasa diri sudah mapan tanpa perlu berdoa kepada Tuhan, jemaat di Laodikia cenderung egois dan individualis. Mereka juga tidak merasa perlu memperhatikan nasib orang lain, terutama orang-orang yang miskin. Meskipun mereka egois dan sombong, Tuhan Yesus ternyata bersedia datang dan mengetuk pintu hati mereka. Yesus tidak ingin kita berlama-lama hidup dalam dosa. Ia memberikan janji akan ganjaran di surga jika kita setia hidup dalam kesalehan. Anak-anak yang terkasih, supaya kita selalu bersemangat dalam pertobatan dan terhindar dari sikap suam-suamku, kita harus bisa mengembangkan iman dan hidup rohani kita secara kreatif. Pandemi bukan halangan. Contohnya di masa pandemi ini kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Inilah cara Tuhan mengetuk hati kita untuk tetap beriman meskipun dalam masa-masa sulit. Dan tambahan lagi, mungkin kalau kita dalam pelajaran di awal saat kita akan biasanya kita setiap pagi selalu berdoa. Saya kira sebagai anak-anak Katolik, kita juga memberikan contoh kepada teman-teman untuk selalu tepat waktu, untuk siap selalu berdoa ketika pelajaran akan dimulai. Dan kalaupun misalkan ada yang tidak lupa men-share doa atau sebagainya, kalian bisa mengambil alih untuk inisiatif untuk men-share doa atau mengambil alih untuk memimpin doa. Demikian dari saya. Berikutnya, marilah kita men-sharingkan pendalaman kitab suci kita pada hari ini.
Halo, selamat siang anak-anak yang terkasih atau adik-adik remaja yang terkasih. Untuk pertemuan GKSN yang keempat ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, pertobatan dalam kitab Wahyu hari ini adalah ditunjukkan bagi jemaat di Laodikia. Akan tetapi, pertobatan ini juga ditujukan kepada kita. Mari kita sharing ya. Sharing dan aksi nyata selama pandemi COVID yang melanda dunia ini. Sudah hampir 2 tahun ya. Nah, dari kita akan sharing bersama tentang pertobatan. Nah, ada beberapa panduan pertanyaan. Jika kalian ingin mengungkapkan pengalaman pribadi, boleh diungkapkan di sini. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, selama masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Aku itu ya bisa kita semua, anak-anak, mungkin bahkan Bapak Ibu guru juga mengalami. Apakah kalian juga mengalami krisis iman atau kemunduran hidup rohani dalam kehidupan kalian? Nah ini, ya, sharing dan aksi nyata. Yang pertama, selama masa krisis karena pandemi COVID-19 ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Mungkin dari anak-anak sekalian bisa mengungkapkan, apakah di antara kalian mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Mungkin kalian, ya selama ini gereja tidak dibuka ya, peribadatan tidak dibuka, kemudian dilaksanakan secara online. Bisa secara live streaming, mungkin ibadah di rumah. Apakah di antara kalian selama ini ada yang sama sekali tidak mengikuti misa secara online, atau mungkin tidak beribadat sama sekali? Bahkan di rumah pun mungkin tentang doa pun kalian mengalami kemunduran. Oke, adakah yang seperti itu? Halo? Ya, kalau tidak berarti kalian tidak mengalami kemundurannya, mudah-mudahan kalian bisa beribadah secara online atau mungkin beribadah di rumah. Kemudian yang kedua, apakah aku hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuanku saja dalam menjalani setiap aktivitas harian? Tentu tidak ya anak-anak ya, adik-adik yang terkasih. Setiap kita menjalani aktivitas, setiap harinya pasti kita akan mengandalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, sikap dan tindakan apa saja yang membuat Tuhan Yesus menegur dan menasihatiku? Sikap dan tindakan apa saja yang membuat Tuhan Yesus menegur dan menasihatiku? Tuh. Kemudian yang keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan untuk mengatasi semangat hidup rohaniku yang suam-suam kuku? Kalian tahu ya istilah dari suam-suam kuku ya. Kalau dalam istilah air itu tidak begitu panas dan tidak begitu dinginnya, ya biasa-biasa saja. Jadi aksi nyata yang akan kita lakukan itu apa? Seperti itu. Nah, dari sharing dan aksi nyata itu, marilah kita semua membuat niat baik. Niat baik yang akan kita lakukan ke depan itu apa? Misalnya, untuk seminggu ke depan, ya, kalian menuliskan niat kecil setiap hari untuk menjadi sahabat bagi teman-teman yang sedih, kecewa, galau, murung, dan putus asa karena terlilit oleh berbagai persoalan hidup. Misalnya, dengan cara mendengarkan, menemani, menghibur, memberi semangat, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian memberikan semangat lewat
ungkapan kata-kata lewat WhatsApp atau apapun itu sudah menjadi niat kecil. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian membuat niat kecil itu, beri tanda centang jika kalian berhasil melakukan niat tersebut. Nah, beri tanda silang jika kalian gagal melakukannya. Lalu tempelkan kalender di meja belajar atau di kamar tidur kalian. Kemudian yang ketiga, sampaikan juga niat baik kalian kepada orang terdekat. Entah orang tua atau saudara-saudari atau sahabat sebagai satu bentuk pertanggungjawaban. Katakan kepadanya bahwa kalian akan melapor kalau berhasil mewujudkan niat baik kalian pada hari itu. Lalu jika kalian tidak melapor, berarti kalian gagal melakukannya. Sebenarnya niat baik itu ya tidak usah banyak. Satu niat, dua niat, kalau itu berhasil itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain mungkin dan kebahagiaan bagi kalian sendiri. Seperti itu. Nah, semoga di pertemuan terakhir ini kalian tidak menjadi umat Allah atau jemaat yang suam-suam kuku, tetapi menjadi benar-benar kalau menjadi air yang panas, ya panas kalian, kalau menjadi air dingin, yang menjadi dingin sekali. Jadi tidak hanya kayak enggak, kayak iya, kayak tidak. Seperti itu. Demikian dari saya. Anak-anakku yang terkasih, saya mengajak kalian untuk berdoa, mohon bantuan Allah agar sang pelaksanaan kehendaknya serta mampu mewujudkan niat pribadi untuk melakukan aksi nyata. Marilah kita berdoa. Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabdamu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam kuku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti rangkaian BKSN sampai dengan pertemuan yang terakhir ini. Adapun pengumuman yang mau Bapak sampaikan terkait tentang lomba. Sampai sekarang peminatnya belum banyak. Bapak dan panitia mengakui bahwa ini bertabrakan dengan PTS dan membuat kalian sungguh sibuk. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengundur pengumpulan video. Yang seyogyanya hari ini terakhir kami undur sampai dengan tanggal 29. Maka dari itu mohon anak-anak sekalian semuanya saja tanpa kecuali yang Katolik bersemangat di dalam kebolehannya, baik di ini hal umum yang kita jumpai terus-menerus, tantanglah untuk mengikuti lomba ini. Materi lomba tidak berubah, pilih salah satu saja lalu dibawakan. Bila ada ketentuan-ketentuan yang membingungkan, silakan ditanya kepada kami, baik kami sebagai pembimbing lomba, Mazmur ada Bu Ike dan lektor ada saya, maupun kepada Nova Selin, Gabriela, serta Hoviani Winata. Hubungi kami bila mengalami kebingungan. Kemudian, untuk teknis pembuatan videonya, sebentar, di slide selanjutnya. Nah, ini ketentuan-ketentuan di dalam membuat videonya. Landscape close up itu dalam pengambilan videonya ya. Dan di situ dikatakan direct recording. Ya layaknya Pak Ben sedang berada di depan kamera langsung ya membacakan kitab sucinya, atau apabila mengikuti lomba Mazmur langsung bernyanyi. Boleh diiringi musik live juga ya, bukan -1 yang kamu masukkan di dalam aplikasi, kemudian kamu gabungkan dengan suaramu, itu pengeditan. Tetapi kalau -1 kami hidupkan melalui perangkat, lalu ditangkap dengan perekam, nah itu boleh. Tolong kirimkan ke link drive yang sudah disediakan. Tentang pemenang juara favorit ditentukan oleh akumulasi view dan like. Demikian pengumuman yang bisa Pak Ben sampaikan. Semoga pertemuan BKSN tahun 2021 ini mampu menguatkan kita sebagai kaum remaja di dalam melewati tantangan hidup, terutama di dalam tantangan zaman menghadapi COVID-19. Jangan lupa hari ini absen di link yang sudah disediakan. Demikian pengumuman yang bisa Pak Ben sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua sehat. Amin. Silakan semua saja untuk menyalakan kameranya dimulai dari kelas 10. Kita akan screenshot foto bersama. Oke, sebentar ya kelas 10.
Yuk, Bapak tunggu yang belum menghidupkan kamera. Yang kelas 11, kelas 12 boleh diisi presensi sudah ada di meeting chat. Oke, sudah yuk lihat kamera. 1, 2, tahan. Slide kedua sebentar. Sebentar. Oke, sekarang yang kelas 11. Yang kelas 10 boleh mengisi presensi dulu. Yang kelas 11 open kamera, yang kelas 10 boleh off. Masih banyak yang belum on ini kelas 11. Yuk lihat kamera. Satu, dua. Oke, boleh di off kameranya kelas 11, sekarang kelas 12. Yuk yang kelas 12. Oke. Ada yang masih loading kameranya. Oke, kelas 12 lihat kamera. 1, 2. Oke, terima kasih kelas 10, 11, 12. Bapak ingatkan lagi, yang belum mengisi presensi boleh diisi sekarang. Ya, meeting presensinya akan ditutup sebentar lagi. Silakan diisi dulu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Thank you. Terima kasih, Yes, Pak. thank you.